dan udah pernah dengar kalau misalnya lulus kelas 10 sudah bisa kuliah. Saya sudah diterima dan nanti eh, rencananya itu online school dulu. Anak-anak kecil umur 6 tahun sudah mulai merokok di sini. Terus habis 6 itu, tahun sudah merokok. terus Ada kayak gitu. Ya, halo, selamat pagi. Sampai ketemu dengan saya Rudi dari channel Bali Today. Ya, channel ini untuk menginspire orang agar supaya bagus dalam berbisnis, berprestasi dalam sekolah dan lain-lain. Hari ini saya akan sedikit ngobrol dengan salah satu murid kelas 2 SMA yang berhasil masuk universitas di Amerika tanpa harus menyelesaikan SMA-nya. Jadi kelas 2 langsung ke Amerika. Kenalkan namanya Amel. siapa? Amel. Amel. Oh ya, oke. Boleh cerita dong dulu awalnya itu gimana? Apakah sudah punya keinginan untuk sekolah ke luar negeri dan sudah tahu informasi bahwa bisa kelas 2 itu langsung ke Amerika atau harus nunggu kelas 3 atau gimana awalnya itu? Mungkin dari SD, SMP, SMA atau gimana itu awalnya? Dari dulu emang sudah mau sekolah ke luar negeri dan udah pernah dengar kalau misalnya lulus kelas 10 sudah bisa kuliah. Tapi itu dengernya kayak itu kalau orang-orang di UK itu mereka dari selesai GCSE itu masuk college. Tapi aku nggak tahu kalau itu ternyata bisa juga nggak harus ke college, bisa juga langsung ke universitas. Dan aku kirain itu hanya untuk di UK, tapi tidak tahu bahwa itu di Amerika juga seperti itu, atau di Indonesia atau di mana juga seperti itu kalau misalnya kuliahnya ke Amerika atau ke UK. Dari umur berapa tahu informasi itu? Dari kelas berapa? Ini kelas 10 itu baru tahu. Oh, kelas 10 baru tahu. Kelas 10 itu artinya kelas 2 SMA ya. Kelas 1 SMA baru tahu kalau orang-orang di UK bisa langsung ke college setelah kelas 10. Kelas 11 baru tahu kalau ternyata itu nggak hanya di UK tapi di Amerika juga bisa seperti itu. Coba kita mulai dari awal. SD-nya waktu itu di mana, SMP di mana atau bagaimana itu? Saya SD-nya di Canggu, di CCS, dan di sana itu orangnya lebih beda sih komunitasnya, dan juga karena itu programnya IB. IB. Ya, Oke. IB itu lebih di recognize di seluruh dunia. Jadi itu salah satu sisinya itu juga lebih baik, tapi itu juga sekolahnya lebih mahal. Jadi kelas 7 pindah ke Diatmika, tapi kurikulum di sana itu kurikulumnya Cambridge Cambridge. yang IGCSE sama AS A level itu Britain, tapi itu nggak recognize sebanyak IB. Jadi IB lebih baik sih kalau misalnya mau ke yang kalau nggak ke UK. Tapi IB juga lebih mahal sekolahnya dan juga jauh lebih sulit. Kalau misalnya Cambridge itu ya masih enak-enak, masih santai-santai. Cuman palingan ada tes gitu, terus diajarin terus tes lagi. Pokoknya nanti ujiannya di akhir 2 tahun itu nilainya bagus ya bagus. Tapi kalau IB saya dengar karena kan IB itu kelas kelas 9 10 ya, saya udah pindah dan saya dengar IB itu lebih nulis rapor, terus nulisnya panjang-panjang, terus jauh lebih sulit dan aplikasinya lebih banyak ke dunia nyata. Jadi nah, enak sih sekolahnya lebih santai waktu kalau AS A level. Sekarang kelas 2. Hmm. Nanti sekolah kuliahnya itu mulai masuk Januari 2021. bulan Januari 2021 mulai masuk kuliah dan sekarang masih kelas 2 tapi Kak Amel sudah diterima di universitas tersebut ya?
Saya sudah diterima dan nanti uh, rencananya itu online school dulu sampai summer. Nanti summer programnya itu baru ke sana. Nanti ikut summer program. Nanti di sana summer program itu biasanya kalau misalnya kita di belakang kita bisa catch up atau misalnya kita on track tapi kita pingin get ahead itu juga bisa pakai summer program. Dan itu mau dipakai karena summer program juga lebih murah. Jadi kalau murid internasional kan bayarnya lebih mahal. Tapi kalau pakai summer program biasanya itu dan di sekolah yang aku datangi itu juga lebih murah dan bayarnya itu harga lokal. Jadi kalau misalnya Anda residen di state itu di Chicago di Illinois itu bayarnya ya segitu. Jadi bayarnya sama kayak orang lokal. Oh, Kak Amel nanti kuliahnya di Illinois University Chicago. University of Illinois Chicago. Oh, University Illinois of Chicago, Amerika ya. Oke, jadi sebenarnya diterima bulan Januari, tapi karena masih pandemi itu online selama 6 bulan 1 semester. Rencananya gitu. Baru nanti masuk ke sana di bulan Juli atau sekitar September ya. Kan sekarang kakak masih kelas 2 ya. Bagaimana itu kok bisa diterima di universitas tanpa harus menyelesaikan SMA-nya? Itu gimana itu caranya itu? Jadi kan emang itu bisa aja. Emang di UK sama di Amerika sistemnya emang itu bisa. Nggak kayak di Indonesia. Tapi bedanya di sana itu biasanya orang selesai kelas 10, mereka masuk college. Kelas 2 ya? Selesai kelas 1, kelas 1. Mereka masuk college, terus habis itu 2 tahun di college baru transfer ke universitas selama 2 tahun lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi ini rencananya langsung masuk universitas gitu 4 tahun di sana atau mungkin kalau bisa lebih cepat ya tergantung juga. Dan aslinya udah telat karena aslinya kelas 10 sudah bisa setelah selesai kelas 10 udah dapat IGCSE-nya atau O levelnya bisa masuk ke college atau university, tapi karena ini baru tahu awal-awal kelas 11 baru tahu ya udah berarti masuknya setelah selesai semester pertama kelas 11 terus selesai sekolah dah baru masuk ke universitas itu. Jadi aslinya udah telat 6 bulan. Hal-hal apa yang harus disiapkan untuk bisa masuk ke universitas tersebut pada saat kelas 10 itu? Apakah semua orang bisa atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke sana? Jadi banyak college yang menerima anak kelas 10. Tapi kalau misalnya emang pinginnya masuk universitas langsung. Tapi ini kan langsung universitas bukan college kan? Iya. Oke, iya. Kalau misalnya mau masuk universitas langsung itu nggak banyak universitas yang menerima, jadi harus research dulu mana yang menerima. Dan bahkan waktu itu aku sempat research juga, Universitas 1, 2, 3, 4 menerima. Tapi ketika kita tanya-tanya, itu di internet bilangnya menerima IGCSE, tapi kata orang-orang tuh nggak menerima. Orang-orang yang di organisasi itu ya kurang tahu juga sih. Jadi itu kalau misalnya pakai organisasi itu buat jauh lebih gampang untuk masuk, tapi masalahnya juga kalau pakai organisasi itu mereka punya opsinya sangat limited. Jadi misalnya mereka hanya akan membantu kamu ikut universitas, masuk ke universitas, hanya jika universitas yang kamu mau itu bekerja sama dengan organisasi itu. Jadi ya masalahnya kayak gitu. Kalau misalnya sign up sendiri sih, aku sih nggak tahu. Ya bisa sih sign up kan ada aplikasinya. Itu kalau sign up traditionally kan aku udah pernah dikasih tahu itu pakai Common App. Common App itu kayak ada list kayak ABCD gitu. Kamu jawab aja kamu ekstrakurikulernya apa ini kamu bermanfaat dari ini apa. Ada tek gitu terus dijawab terus habis itu ada essay yang harus dijawab setiap universitas kalau di Amerika itu essay-nya kan beda. Terus ada fee untuk apa namanya untuk masuk universitas itu ada fee-nya juga biasanya berapa $75 $100 $150 ya segitulah untuk satu universitas.
Dan kalau di US tuh Biaya masuknya itu 75 enggak, sampai biaya daftarnya. biaya daftarnya itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Sekitar itu berarti ya. Setahu aku, tapi aku nggak, Ya, oke, oke. karena kan aku kan nggak lewat proses itu, jadi aku Ya, nggak ya. tahu specifically, tapi setahu yang pernah dengar-dengar tuh kayak gitu. Itu cuma daftarnya aja. Dan bagusnya di US itu bisa daftar ke seberapa banyak universitas itu terserah. Tapi kalau daftar lebih banyak, bayarnya lebih banyak, tapi nulis essay-nya juga lebih banyak. Kalau di UK itu maksimal daftar 5 university. Maksimal 5. Biayanya kurang tahu sih biayanya. 5 atau 10? Nah, itu 5. Hmm. Nah, kayak gitu. Tapi kan aku kan ikut organisasi, jadi jauh lebih gampang. Tinggal kayak mereka cuma minta 3 things, nilainya, tapi Nilai? ya nilai IGCSE-nya, tapi itu harus yang official. Karena kan ada kayak nilainya ditulis di sini, nilainya juga ditulis di sini juga. Kita harus punya kayak sertifikat official, itu harus minta sekolah. Kayaknya aku nggak dikasih dari sekolah sampai lama gitu. Habis itu nilai rapot kelas 9 sampai sekarang. Terus sama paspor, detail paspor, sama detail paspor keluarga juga. Cuman itu aja. Habis itu setelah itu itu ngambil ITEP, itu tes bahasa Inggris. Kan biasanya orang Bahasa ngambil Inggris. IELTS atau TOEFL. Biasanya orang ngambil IELTS kan, tapi yang saya ambil ITEP itu gampang sih. Kemarin cuman nanya grammar. Kalau udah bisa bahasa Inggris sih nggak usah belajar juga nggak apa-apa. Oke. Sama disuruh nulis kayak summary gitu, sama kayak apa, ada pertanyaan apa musim favoritmu dan kenapa, itu tinggal ngomong gitu aja sih. Terus habis itu Kalau sudah IELTS sama apa itu TOEFL-nya bagus sih nggak masalah. Tapi syaratnya berapa IELTS sama TOEFL-nya itu? Kalau international school mungkin itu nggak jadi kendala ya. Tapi untuk SMA biasa kan mesti agak mungkin kendala ya. Sebenarnya syarat minimumnya berapa? Tahu? enggak. Tapi kalau saya kan dari sekolahnya National Plus, jadi dari dulu kan sudah bisa bahasa Inggrisnya lumayan bisa kan. Jadi nggak apa-apa, oke aja sih. Tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang itu lebih baik pokoknya grammar yang simple itu bisa. Itu mereka nanyanya awalnya kayak gitu. Terus sama kelamaan itu ngomongnya harus bisa dan bisa nulis cepet juga. Aku sih nggak tahu nilai ITEP-ku berapa, tapi katanya lulus aja. Padahal aku ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau udah bisa bahasa Inggris nggak usah belajar. Tapi kalau misalnya belum bisa bahasa Coba agak Inggris, ngadep ke sini. yang penting gramarnya sudah bagus, sama ngomongnya udah bisa lumayan lancar. Terus setelah itu juga di interview itu kayak kalau aku kan sama organisasi, jadi dibantu kayak palingan mereka nanya major kamu apa, kenapa kamu pilih major itu, kenapa kamu pingin kuliahnya setelah kelas 10, orang tuamu ngapain, apa inspirasimu, kamu after school activity-nya apa aja, kayak gitu-gitu. Ya terus mereka interview dan mereka dari situ juga mereka melihat kayak cara kamu bicara. Jadi saya harus belajar kayak ngomong lebih keras dan artikulasinya lebih bagus. Ya terus kan itu kedengaran itu. Terus itu untuk 2 universitas. Tapi untuk universitas yang akhirnya saya ikut yang di Chicago itu mereka perlu interview ekstra lagi untuk melihat maturity anaknya. Tapi itu nanyanya sih simple aja pertanyaannya. Itu nggak disuruh nanya kenapa kamu seperti ini, tuh nggak disuruh. Pokoknya cuma nanya kamu mau major apa. Saya marketing. Nggak ditanya kenapa. Jadi itu aslinya bukan untuk interview kayak yang harus dipelajari, tapi interview yang harus kamu bicaranya bagus, kamu sopan, kamu friendly, banyak senyum. Orang Indonesia banyak senyum terus dah. Nanti orangnya suka sih. Terus bilang kayak sapa hai, makasih gitu, nanti disuka sama interviewnya. Ya. Berarti kalau mau itu harus nyiapinnya mulai dari kelas 1 harus sudah menyiapkan diri ya. Cek universitasnya mana gitu ya. Mulai kelas 1 ya. Kelas 9 berarti udah mulai mempersiapkan ya. Enggak sih, kalau aku sih yang paling penting dan sampai sekarang banyak orang yang belum tahu, pokoknya dari kelas 8 itu harus, kalau misalnya ikut kurikulum Cambridge kan pokoknya 78 kan 2 tahun, 9 10 IGCSE 2 tahun.
Terus AS level 1 tahun, A level 1 tahun gitu kan. Pokoknya kelas 8 sebelum milih subjek untuk IGCSE itu harus sudah tahu kayak mau apa. Nggak harus. Jadi nilai yang jadi ukuran untuk universitas akan dicek itu kelas 8, 9. Nggak, kelas 9 itu dicek nilainya. Oke. Rapotnya. Rapotnya itu kelas 9 aja. Kelas 8 Enggak. di present nggak? Enggak. Oh, enggak. Kelas Tapi 9 kelas aja. 8 harus sudah tahu subjeknya. Jadi 9, 10. Kelas 9, 10. Kalau Oke. 10 udah selesai. Tapi kalau Ya, misalnya ya. ke kuliahnya setelah kelas 12, berarti kelas 11, 12 juga dicek. Nah, karena kan kelas 9 itu sudah mulai dicek nilainya lebih dan pilihan kelas 11, kelas 12 itu based on pilihan kelas 9, kelas 10 biasanya. Itu kelas 9 itu harus kayak pilihannya harus bener-bener itu apa yang kamu ingin lakukan dan relevan. Jurusannya itu ya? Ya, subjeknya itu ngikutin okay. jurusannya. Jadi nggak harus spesifik banget. Misalnya saya kan dari dulu udah tahu pengen bisnis. Jadi ngambilnya pasti bisnis, ekonomi gitu-gitu kan. Tapi oh, jadi Kak Amel ini sukanya mau bisnis nanti, endingnya itu mau bisnis ya? Belum tahu sih, tapi rencananya. Nah, tapi kan saya belum tahu itu jurusannya mau jurusan marketing atau jurusan finance atau accounting, itu kan belum tahu. Tapi yang penting kalau sudah tahu mau bisnis itu kan pasti bisa mengambil bisnis. Pokoknya yang penting kalau sudah tahu jurusannya apa, baik kelas 8. Kalau tahu universitasnya itu nggak harus tahu sampai kayak 1 tahun sebelum kuliah gitu sih. Atau 6 bulan sebelum kuliah. Yang penting tahu kapan harus sudah disubmit formnya, karena beda universitas kan beda deadline-nya. Yang penting itu sudah tahu kan. Ya. Deadline kapan harus sudah ditahu dan kalau misalnya ingin scholarship, kalau saya ya waktu beasiswa ya. Iya, waktu ingin ikut beasiswa itu submitnya harus kayak 1 bulan atau 2 bulan sebelum deadline-nya. Jadi itu penting juga. Dan saya nyari beasiswa kan saya nggak tahu kayak orang tuh dapat beasiswa emang dari mana. Itu sih saya sih dibantu organisasi, jadi automatically ketika sign up untuk universitasnya itu sekalian juga sign up untuk beasiswanya. Waktu untuk saya ya. Jadi kalau dibantu organisasi itu lebih gampang ya. Jauh lebih gampang. Cuman masalahnya tadi itu udah universitasnya limited. Oke. Berapa universitas kemarin ngelamar ke daftar ke berapa universitas? Cuma 3. Cuma 3. Universitas apa aja itu? University of Kansas, University of Kansas, University of Utah, sama University of Illinois Chicago. Oh, University of Illinois Chicago. Oke. Ketiga-tiganya diterima semua atau gimana? Diterima semua. Semua diterima semua. Oke. Kenapa memilih bagaimana ini memilih antara kok milih 3 diterima, terus kok milih yang di UIC di Chicago? Apa pertimbangannya? Itu benar-benar harus research universitasnya tapi juga kotanya. Dan bukan hanya kayak kita Google image gitu, tapi itu benar-benar ngeliat safety kotanya seperti apa, living cost-nya lebih mahal. Kan kalau di Chicago living cost-nya lebih mahal, tapi beasiswanya juga jauh lebih banyak. Jadi itu kayak dipertimbangkan. Living cost sama jurusan universitasnya. Misalnya kalau misalnya orang Indonesia mungkin pengen nyari komunitas Indonesia yang banyak atau nggak apa-apa yang kecil, terus orangnya itu ramah atau orangnya itu mayoritasnya itu agama apa atau misalnya diverse atau enggak gitu. Kayak gitu. Campur banyak budaya gitu ya. Karena di Amerika kan 4 season kan. Di mana-mana kan 4 season kalau nggak salah. Kalau di sini kan panas terus sama hujan. Jadi itu ngelihat kalau di sini tuh 4 season tapi nggak terlalu dingin. Kalau di sini 4 season tapi nggak terlalu panas tapi dinginnya dingin banget. Itu kan juga harus di research karena itu weather-nya itu sangat ekstrim di beberapa tempat, terus di research juga safety-nya, crime rate-nya gitu-gitu. Dan saya eliminasinya itu saya emang menurut aku kotanya itu ya aku sih pingin kota yang
city like dan bisa dieksplor seperti itu. Big Jadi city gitu ya, opportunity gitu ya. ya itu kenapa aku milih Chicago. Dan mungkin ada orang yang oh aku sih nggak apa-apa kota apa aja. Tapi kalau setelah sudah dilihat, udah di research, oh ternyata Chicago seperti ini, ternyata Kansas seperti ini. Itu lama kelamaan kita kayak malah pingin satu kota dibandingkan kota yang lain. Walaupun awalnya saya tuh ya aku kota apa aja oke lah, yang penting lumayan. Nah, jadi saya Kansas nggak mau karena saya lebih pingin kota. Terus Utah itu kan tadi kan nimbangin sekolahnya sama kotanya. Jadi saya akhirnya pilih Chicago. Jadi Chicago itu kayak lebih Kotanya besar, peluangnya lebih besar, budayanya campur-campur lebih banyak dan sebagainya ya. Oke. Apa nggak takut kedinginan itu? Kan di sana bisa sampai minus 10, minus mungkin 20 atau minus 5 atau apa itu nggak takut kedinginan. Karena di Indonesia kan 25 panas terus gitu. Nah, itu kenapa harus di research dulu. Tergantung juga sih nanti kan, tapi kan ya ditanya aja karena ada orang kayak cerita horror story kayak oh sampai orang tuh kedinginan sampai kayak masuk rumah sakit yada gitu. Tapi saya juga berbicara sama murid di sana ya dingin sih pasti dingin. Tapi itu nggak apa-apa juga kalau kamu suka di AC tapi suka AC-nya yang kayak bener-bener dingin. Ya di sana itu musim panasnya kayak gitu yang kayak di AC gitu. Jadi itu ya dingin banget tapi nanti nggak apa-apa sih aku udah ngomong sama murid Indonesia di Chicago dan katanya mereka oke-oke aja. Dengar-dengar katanya dapat beasiswa ya? Dapat berapa beasiswanya? Kalau nggak salah 10.000 per tahun. 10.000 per tahun itu sekitar berapa? 140-150 juta per tahun ya. Beasiswa ya. Tapi kan ada ini. Beasiswa itu kan biasanya kalau pinter ya dikasih, kalau bodoh kan ya hilang beasiswanya. Ada syarat kayak gitu atau gratis? Oh ya. Jadi itu maksimal. Jadi setiap universitas itu ada maksimalnya. Di Utah di University of Utah itu maksimalnya 3.000, di Kansas maksimalnya 9.000, dan di Illinois Chicago maksimalnya 10.000. Jadi itu bisa dikasih beasiswanya tergantung juga. Tapi banyak sih orang yang dapat maksimal universitas. Ada banyak orang yang dapat beasiswa maksimal. Ada nggak nilai berapa minimum? Kalau nilai di bawah itu ya beasiswanya nggak dikasih gitu. Harus mencapai GPA berapa gitu. Ada sih, tapi mereka biasanya nggak bicarain kayak gitu. Oh, belum. Pokoknya just do your best kayak nilainya, kalau nilainya udah lumayan bagus, terus interviewnya itu harus bener-bener kayak interview bagus. Kuncinya ya. Ya, dan itu bukan tentang belajar, karena yang penting kayak aware bahwa orangnya itu interviewernya itu nyari seperti ini, nyari artikulasinya bagus, yang kelihatannya mature, yang kelihatannya hardworking dan kesana nggak main-main. Dan yang penting kita keep that in mind. Terus ketika berbicara itu mempresentasikan diri sendiri seperti itu, yang mereka lihat oh ini anaknya bagus, ya udah kita dapat kasih beasiswa maksimal atau kita kasih beasiswa segini. Hardworking, confident, terus present dirinya sendiri. Bagus. Yang penting nilainya lumayan, terus interviewnya harus suka. Jadi harus kayak ramah, bilang hai, kamu gimana? Impress orang dan ramah. Ya, okay. Kamu gimana? Kan orang Indonesia kan banyak senyum ya, jadi tuh senyum aja terus. Kayak. Tuh habis itu bilang, oh ya terima kasih ya, terus kayak how are you? Rencananya nanti di sana kan program universitasnya kan biasanya rata-rata 4 tahun ya. Apakah mau 4 tahun, 3 tahun atau bagaimana nanti rencananya? Saya pinginnya sih cepatnya bisa selesai. Jadi kalau misalnya 4 tahun baru bisa selesai ya 4 tahun. Kalau misalnya 3 tahun bisa selesai ya 3 tahun. Kalau misalnya 5 tahun baru lulus ya 5 tahun. Tapi kan itu karena biayanya juga lumayan mahal, jadi lebih baik secepatnya selesai. Dan itu juga tadi kan ngambil summer program itu kalau misalnya kita di belakang bisa dipakai untuk catch up, tapi kalau misalnya kita on track, on time, kita juga bisa pakai untuk get ahead. Tapi summer program juga ada limitation-nya sih, walaupun lebih murah
itu kan juga bayar lagi kan sekolahnya untuk Tapi summernya. speednya dapat lebih pendek Ya, tapi kuliahnya. itu juga saya dengar itu sama program tuh kadang-kadang adanya untuk general aja. Jadi kayak misalnya kamu ngambil tahun pertama yang dimana kamu belajar general sama basic itu mereka ada. Tapi misalnya kamu ketika sudah lebih fokus ke marketing atau computer science, itu belum tentu summer programnya ada untuk major kamu. Untuk Jadi itu harus dicek juga. Jadi kalau misalnya nggak ada summer programnya untuk major kamu, mungkin kamu pinginnya 2,5 tahun, tapi karena itunya nggak ada, kamu selesainya 3,5 tahun atau 3 tahun. Jadi itu harus dicek Nah, juga. Kak Amel sendiri pengennya berapa lama? Untuk S1-nya ini kan normal 4 tahun atau kadang 5 tahun ya. Pengen berapa? 2,5 tahun atau 3 tahun atau seperti apa? Rencananya sih 3 tahun. 3 tahun ya, dengan cara ikut summer program tadi. Mm-mm. Oh. Terus rencananya misalnya itu setelah kuliah selesai, apa rencana Amel? Rencananya mau mungkin nyoba kerja dulu, Mm-mm. um, travel gitu, ngelihat state yang berbeda di US. Mm-mm. Terus setelah itu baru mungkin ngelanjutin master. Jadi kerja di beberapa kota kerja di US atau kerja di Indonesia? Kerja di US, Kerja di US selama sambil traveling, sambil nyari-nyari traveling. ya experience gitu. Habis itu mungkin Mm-mm. lanjut master, kalau enggak balik ke Indonesia atau buka bisnis kayak gitu. Hmm. Kerjanya berapa tahun rencananya? Jadi S1 3 tahun diselesaikan, terus kerja berapa? 1 tahun atau dua, Mungkin 2 tahun 2 tahun baru kemudian ngambil master atau balik ke Indonesia. atau balik ke Indonesia. Kalau master rencananya di kampus mana? Ada nggak udah mungkin apa Harvard atau apa Pennsylvania atau seperti apa? Belum tahu sih, Belum nanti lihat tahu. dulu. Oke, oke. Cita-citanya apa? Rencananya mau bisnis seperti apa yang kan ini sekolah bisnis nih. Nah, kan mau juga ambil jurusan apa tadi? Marketing ya. Mm-mm. Nah, seperti apa cita-citanya setelah semuanya selesai itu mimpinya itu seperti apa? Nanti saya sih yang penting bisa hidupnya bisa comfortable, bisa happy happy aja. Itu sih udah seneng sih. Jadi yang penting nanti punya dapat uang lumayan, bisa hidup sendiri, terus habis itu bisa punya rumah atau punya income yang stable, itu sih kayak gitu aja udah. Dan itu mungkin yang paling gampang bisnis itu reselling, jadi jual ulang. Hmm. Apalagi karena jurusannya marketing kan, orang kan biasanya fokus sama produksi atau fokus sama manajemen, fokus dengan entrepreneurship. Kalau saya fokus untuk marketing, jadi kalau marketing itu lebih gampang kalau misalnya produknya udah ada, tinggal Hmm. jualnya. Jadi fokus ke customer-nya. Jadi jurusan marketing, fokus di marketing, Karena produksinya itu orang emang, lain, sehingga fokusnya karena itu di itu emang marketing, bukan di rencananya. produksi. Itu emang rencananya kalau ngambil marketing kan emang fokusnya di situ, ya berarti karirnya palingan fokusnya juga di situ. Dukungan orang tua bagaimana? Apakah orang tua mendukung atau bagaimana? Apakah dari kecil sudah di challenge atau dikasih semacam gambaran atau bagaimana itu orang tuanya? Orang tua sih mendorong juga, mereka selalu support saya pengen apa ya gitu. Terus habis itu selalu dibantu waktu research, itu banyak dibantu dan juga didorong kayak oh ya kamu coba aja semuanya nanti lihat aja gitu. Jadi selama ini orang tua selalu kasih support, bantu riset Itu dan penting sebagainya juga. ya, penting ya. Oke. Oke. Kalau mimpi semacam, kalau misalnya sudah sukses bisnis, apa yang akan dilakukan untuk sosial gitu? Misalnya untuk Indonesia, untuk masyarakat, apa seperti apa? Ada semacam ide nggak atau bagaimana? Menurut saya, sistem saya sih nggak fokus di education ya. Tapi Hmm. menurut saya yang paling penting di Indonesia itu kayak mendidik anak dari kecil, dan itu bukan bukan hanya mendidik untuk akademik, tapi also like way of life, cara mereka Hmm. hidup. Hmm. Kayak saya nonton dokumenter kemarin, anak-anak kecil umur 6 tahun sudah mulai merokok di Tuh, sini. Terus habis 6 itu, tahun sudah merokok. terus Ada kayak gitu.
Itu yang problemnya maksudnya ya. Nggak, dia udah mulai merokok dari umur 2 tahun sih katanya. Nah kemarin terus habis itu juga di sungai, itu walaupun sudah dikasih di dekat sungai itu kan ada tempat area untuk rekreasi itu, walaupun udah dikasih tong sampah setiap 20 meter, itu juga orang tetap buang sampah sembarangan, dan itu juga jadi mungkin edukasinya harus di-improve, tapi bukan hanya akademik, tapi juga secara cara orang hidup itu seperti. Jadi artinya Kak Amel ini melihat ada pinter aja itu nggak cukup ya. Jadi harus the way of life, harus juga melihat satu contoh anak kecil sudah ngerokok itu nggak bagus. Harusnya itu di education, terus ada orang buang sampah sembarangan itu juga mestinya, padahal udah ada tempat sampah itu juga perlu diperhatikan. Pinter aja tanpa apa istilahnya common sense atau social Ya, lebih IQ kayak atau gimana itu? lebih kayak mereka ketika mereka growing up itu mereka environmentnya seperti apa, lebih kayak gitu. Environment kayak maksudnya orang-orangnya, bukan environment tanaman. Tapi kalau melihat kondisi kayak gitu, anak kecil 2 tahun sudah ada yang merokok, ada sampah sembarangan, itu perasaan kakak melihat Kak Amel ini melihat seperti itu apa? Apa yang perasaan yang muncul gitu apa? Perasaannya sia-sia aja karena kan maksudnya orang merokok ya mereka merokok kan itu juga sulit berhenti kan. Tapi itu kan mereka kalau berhentinya itu kan emang sulit, tapi kan mulainya itu kan bisa dipresentasikan, itu juga tergantung lingkungannya, mereka growing up diajarinnya apa, dan itu juga lingkungannya aslinya. Jadi ya terus kebiasaan sih dari lingkungan orang-orang di sekitar mereka itu kan menjadi kebiasaan, terus jadi itu lebih bukan hanya kayak bilangin oh ini oh jangan buang sampah sembarangan, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, tapi juga harus kebiasaan. Jadi itu lebih fokus dengan environment-nya seperti apa. Berarti harus lingkungan penting ya, Mm-mm. mendidik anak-anak di lingkungan yang bagus, Tapi yang saya nggak gitu fokus ya. sama pendidikan, jadi itu hanya kayak Oh, oke oke. oh ya Selingan aja ya. misalnya kalau misalnya sudah comfortable, terus nanti misalnya ya lihat aja dunianya seperti apa, terus nanti ngeliat Indonesia kurangnya tuh dari mana gitu aja. Artinya akan bagaimana membantu Indonesia ini keluar dari sesuatu yang sebenarnya sangat simpel tapi karena education dan lingkungan yang kurang diperhatikan gitu ya. Oke kakak, kalau ya saya pikir ini cukup inspiratif ya, cerita dari Kak Amel dulu dari kecil, orang tuanya kasih support, kasih mimpi dan kasih semacam support agar supaya terus berprestasi. Ya, pesen kakak untuk anak-anak Indonesia yang mungkin saat ini masih SD, SMP, SMA gitu, apa yang mau disampaikan agar supaya mereka di masa yang akan datang itu tumbuh menjadi anak yang baik atau apa ini? Apa yang mau disampaikan? Pesan-pesan apa kira-kira yang mestinya ini untuk anak-anak yang masih sekolah gitu? Tergantung sih, kalau misalnya anak Indonesia pinginnya di Indonesia terus, ya pokoknya ya mereka peduli negara mereka, jadi dijaga negaranya, jangan jahat sama orang, itu dijaga itu. Karena misalnya perilaku kita kepada orang lain kan juga nanti mengefek perilaku mereka kepada kita dan perilaku mereka kepada orang lain. Jadi kita jahat, lingkungan kita buat jelek, nanti orang lain juga ikut jelek. Tapi kalau lingkungan kita dibuat bagus, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang emang ingin keluar negeri itu harus lebih open minded. Karena saya banyak ketemu orang Indonesia, mereka suka judging saya atau judging orang lain. Kayak dia lo kayak gini, dia lo kayak gini. Padahal itu kalau di luar negeri itu sudah biasa sekali. Jadi orang Indonesia itu kalau yang untuk yang ingin keluar negeri specifically open aja pikirannya, jangan terlalu
fixed minded atas kebedaan orang, karena emang orang itu beda dan kita dan bukan beda personality tapi emang beda menerima cara, perbedaan. ya Atau tapi bukan beda personality tapi beda cara kehidupan mereka, emang benar-benar beda dari orang Indonesia. Jadi kalau nanti pindah sekolah itu pindah kuliah ke luar negeri itu harus kebiasaan itu. Dan kalau misalnya ingin masuk kuliah itu ya bahasa Inggrisnya dibagusin, nilainya dibagusin, dan buat itu aim dari awal. tujuan dari awal harus Ya, sudah tahu ya. Oke. nggak tujuan dari awal tahu emang kamu pengen ke luar negeri atau enggak, karena kan nanti itu kan course sekolahnya beda, kamu fokusnya kan beda. Kalau ke luar negeri mungkin kamu perlu ini penting, kalau di sini kan mungkin kamu lebih fokus dengan sesuatu yang lain gitu. Artinya harus mulai persiapan, tujuannya mau ke luar negeri harus sudah tahu dari awal. Kemudian nanti kalau sudah di luar negeri itu akan banyak perbedaan, jangan ngejudge orang dari kelihatan itu langsung dijudge, itu akan banyak perbedaan, itu harus sudah mulai disadari dan diterima dan gitu ya. bukan kayak personality-nya, karena emang ada orang yang personality-nya ya beda sama kita, itu nggak apa-apa, tapi lebih fokus dengan perbedaan cara kehidupan mereka. Oh, bukan person ya, tapi cara kehidupan kehidupan umumnya. mereka emang beda. Ya. Dan itu biasa gitu loh, itu nggak kayak aneh atau kita kayak lihat mereka lebih rendah, itu emang sudah ya biasa. Tidak merendahkan orang, juga tidak terlalu underestimate atau minder, jadi itu biasa-biasa aja gitu ya. Walaupun dengan orang luar negeri, orang Indonesia itu santai aja gitu ya. Nggak terlalu ngejat terlalu rendah atau ya itu biasa aja atau terlalu tinggi gitu ya. Iya. Ya, terima kasih. Udah cukup Kakak, mungkin ada pesan-pesan lainnya ada nggak? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih hari ini bincang-bincang dengan Kak Amel. Semoga apa yang menjadi cita-citanya bisa terkabul. Semoga menjadi setelah lulus sekolah kuliah bisa tadi disampaikan misi untuk Indonesia bisa bermanfaat untuk negara Indonesia, nasionalisme tetap terbangun, dan untuk masyarakat cukup bermanfaat untuk masyarakat juga. Ya, jangan lupa sebelum saya akhiri bincang-bincang ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Ya, pastikan itu karena mungkin akan banyak orang bisa menerima manfaat agar terinspirasi. Saya Rudi dari channel YouTube Bali Today mengucapkan selamat pagi, sampai ketemu di channel berikutnya. Semoga Indonesia maju, Indonesia jaya, dan khususnya Bali segera pulih dari pandemi dan semuanya normal kembali, semua beraktivitas dan sehat selalu. Jangan lupa terus semangat, perbaiki, dan maju terus. Inspire, perbaiki, dan maju terus. Salam hebat dari Bali Today. Sampai ketemu. Terima kasih.